untuk bagaimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara manapun, kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, dan gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi. Dan yang kedua, ini akan mengurangi impor crude kita dengan penambahan kondensat kurang lebih sekitar 90 sampai 150 ribu barel nanti pada tahun 2030. Nama bloknya saya ulangi ya, Kelegia, ini di Kalimantan Timur. Ini di Kalimantan Timur. Yang petanya, ada petanya sini enggak? Petanya itu kurang lebih sekitar di atas 12 mil dari daratan Kalimantan Timur. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum ditemukan yang blok Kelegia, kita juga menemukan blok gula. Nah, blok gula ini menghasilkan kurang lebih sekitar gas 2 triliun kubik feet dan 75 juta barel kondensat ekuivalen dengan 75 juta tadi. Maka totalnya untuk gas dari dua blok ini, Kelegia dan gula, itu menghasilkan 7 triliun kubik feet yang akan mulai berproduksi 2028 dan 3.750.000 barel daripada konsentrat ekuivalen dengan minyak. Nah, saya pikir teman-teman ini adalah bagian strategi. Ini baru satu ya, ini ya. Kita belum bicara tentang blok Abadi Masela. Kita juga belum berbicara tentang blok yang lain. Jadi kami sekarang di Kementerian SDM itu berpikir seperti ya ibarat main bola itu seperti Barcelona, bertahan dan menyerang. Jadi kita mempertahankan produksi lifting yang ada, tapi juga kita menyerang untuk mencari potensi-potensi yang baru. Nah, diharapkan nanti di 2029, 2030, apa yang menjadi perintah Bapak Presiden untuk bisa kita mencapai lifting kita di angka 900.000 sampai 1 juta, dengan ini saya pikir semakin hari semakin mulai membuahkan hasil. Karena sekarang 610.000, 2027 akan naik lagi, kemudian 2028 tambah 90.000, kemudian 2029, 2030 akan tambah lagi sekitar 150.000. Jadi insya Allah lah, ini memang butuh perjuangan keras. Saya pikir teman-teman dengan demikian, maka kami dapat memastikan bahwa untuk produksinya, saya tadi bicara sama pimpinan Pak Kairo, ini akan kita memanfaatkan optimalisasi terhadap pasar domestik. Selain itu memang kita akan menyisihkan sebagian untuk pasar ekspor. Karena kita juga butuh pasar luar. Kalau tidak nanti LPG kita nggak dikirim nanti kalau dari luar. Nah, selain ini saya akan meminta kepada Kepala SKK Migas untuk mengecek jenis daripada gasnya. Kalau gasnya C3, C4-nya cukup untuk kemudian kita bangun industri LPG, maka kita akan bangun langsung industri LPG di Kalimantan Timur untuk kemudian bisa memenuhi sebagian kebutuhan domestik kita. Karena kita mulai tahun ini juga untuk lote itu membutuhkan kurang lebih sekitar 1,5 juta ton sebagai bahan baku daripada industri dia yang ada di Cilegon. Begitupun beberapa industri petrokimia lain yang memang membutuhkan gas dan LPG. Saya pikir itu teman-teman beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya harus menyampaikan ini penting. Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka. Dan memang ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini anugerah yang diberikan. Dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan pengembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Silakan. Ini mumpung ada Pak Hiro di sini. Dengan Eko Pak. Ini enggak omong-omong ini barang serius ini. Dengan Eko Pak dari kantor Berita Bloomberg mau tanya, tadi kan sudah ada target ya Pak 2028
akan mulai produksinya. Itu apakah POD-nya sudah masuk ke pemerintah atau SKK gitu. Terus kira-kira kapan bisa disetujui POD-nya. Terus yang kedua, kalau untuk produksi gas yang saat ini ada Pak, terutama LNG, apakah pemerintah akan juga menambah alokasinya untuk konsumsi dalam negeri? Itu aja Pak, terima kasih. Kalau POD-nya udah selesai, bahkan sekarang sebagian udah tender. Ya Pak Joko ya. Yang sebagian yang tahap pertama sudah tender sekarang. POD-nya udah selesai. Jadi bahkan saya membuat tim khusus untuk melakukan percepatan ini. Saya sendiri yang memimpin timnya. Jadi nggak ada soal, dan ini produksinya mulai 2028. Sekarang tender kapalnya apa, pipa-pipanya semua udah berjalan ya. Yang kedua menyangkut dengan apa tadi, alokasi untuk konsumsi dalam negeri di tahun 2026 itu sudah clear. Termasuk dengan komitmen kita terhadap market kita di luar negeri, kurang lebih sekitar 28-30% total produksi gas kita itu memang kita ekspor untuk memenuhi komitmen dengan pasar luar negeri. Karena sebelum mereka kembangkan kan sudah ada off-taker-nya. Dan itu udah clear. Enggak seperti tahun 2025 yang memang waktu itu kita defisit kurang lebih sekitar 40-50 kargo. Sekarang sudah kita clearkan semuanya dan kita memenuhi kewajiban kita baik kepada dalam negeri maupun off-taker di luar negeri. Jadi itu udah clear, Mbak. Gimana? Nggak ada defisit. Kalau ekonominya naik, pasti penambahan lagi. Kalau penambahan lagi, kita cari akal lagi. Memang kita hidup ini harus butuh akal banyak agar menyelesaikan. Ya, saya persilakan kalau masih ada yang lain. Oke? Oh, silakan. Izin Pak Menteri saya. Ini coba dijelaskan kepada Pak Kairo, mana adik-adik, siapa Dimas. Jangan saya ngomong dia nggak paham, bahaya nih. Lo translator, waduh kacau. Bahaya nih. Jangan kau pikir laki-laki ini dari fak-fak saja. Aduh kacau ini. Lo translator dulu, kasih kursi. Yuk Dimas, no. Yuk. Harus bisa mengerti, tahu apa yang saya jelaskan. Udah bisa Dimas? Sudah bisa lanjut? Silakan. Kau terjemahkan apa juga yang dia tanya. Dia ini bukan laki-laki lahir fak-fak terus paham semua hal. Ya Pak, saya Bernard Pak dari petromindo.com Pak. Mau klarifikasi Pak. Itu tadi blok Geliga atau sumur Geliga Pak? Yang kedua, blok Geliga. Itu bloknya Isganal, tapi bloknya Geliga Pak. Geliga. Sumurnya apa Pak yang discovery Pak? Pak, itu mesti saya jadi staf kapal SKK Migas baru saya ini. Yang jelas bloknya blok Geliga, nanti sumurnya nanti kita kasih nama sumur, tergantung Bapak mau sumur apa. Ya. Udah. Terima kasih Pak. Sumur itu mau kita aja, yang penting bloknya blok Geliga ya. Kalau kamu kasih nama sumur Abu Leke pun saya bikin. Oke, silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada hubungannya nggak dengan ini? Nanti habis ini doorstop aja ya. Masih resmi ini. Ya. Silakan. Yang tidak ada kaitannya dengan ini biar laki-laki bule ini tidak dengar ya. Bisa sama domestik. Urusan domestik jangan dibawa ke urusan global, bahaya. Silakan. Kasih mic. Reno Pak dari Bis Indonesia, izin Pak mungkin mau menanyakan Pak dorongan dari pemerintah sendiri nih Pak untuk mengakselerasi proyek-proyek gas ini yang udah ditemukan ini seperti apa? Mungkin evaluasi dari kayak blok-blok sebelumnya kayak Masela yang progresnya maka waktunya cukup lama ya Pak. Terus mungkin bisa dielaborasi Pak roadmap optimalisasi cadangan gas dalam negeri akan seperti apa sih Pak? Mengingat Indonesia kan cadangan gasnya kan besar banget ya Pak ya. Terima kasih Pak, itu aja. Yang pertama, makasih ya Pak, dari media Indonesia ya. Oh, Bisnis Indonesia.
Hari ini saya keluar di artikel apa bisnis atau di media ya. Aku lihat foto aku gagah betul hari ini. Sekali-sekali melihat muka sendiri. Jadi yang pertama, apa sih yang dibutuhkan akselerasi dari pemerintah untuk mendorong agar ini percepatan? Sebagai bentuk keseriusan daripada pemerintah, saya meminta kepada Kepala SKK Migas dan Wamen untuk langsung mengasistensi secara teknis. Dan ketuanya langsung saya yang pimpin. Ini bukan lagi akselerasi, ini kakaknya akselerasi nih. Kenapa? Kami kan menganggap ini sangat penting. Di tengah kondisi kayak begini, ini dibutuhkan survival mood. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat. Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk memediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan. Supaya jangan membuat gerakan tambahan. Kita ini nggak main-main, urusan energi ini nggak main-main. Yang kedua, menyangkut dengan peta tentang energi, nanti forum khusus ya, saya jelaskan tentang kondisi gas kita nanti ke depan. Yang penting saya umumkan untuk Eni. Yang ketiga, saya harus mengapresiasi kepada Eni. Jujur aja, saya itu kan orangnya objektif aja. Kalau bagus, saya akan bilang bagus. Kalau nggak bagus, saya akan bilang nggak bagus. Ini berbeda dengan Impex. Kalau mereka ini kerjanya dulu cepat, tak, sudah hasilnya lapor. Nah, kalau yang lain ini omong dulu, tidak tahu hasil kapan. Makanya kita butuh langkah-langkah taktis. Itu, jadi saya mengapresiasi lah. Dan ini adalah kolaborasi yang baik. Mereka juga melakukan kerjasama dengan Pertamina. Saya minta untuk mereka juga harus ada kolaborasi dengan Pertamina. Selain itu kita harus memberikan opsi juga untuk mereka membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain di luar Indonesia yang bisa berkolaborasi dalam rangka percepatan untuk bagaimana mengeksekusi dan meningkatkan lifting terkait dengan produksi. Begitu. Saya pikir cukup ya. Saya tahu kalian tunggu saya doorstop toh. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Siro? Nggak ada? Oke, Pak Siro, sini kita foto di sini biar mereka lihat. Joko sini, kepala saya. Look, yuk kan. Ini Pak Siro ini yang tadi headquarter untuk Asia Pasifik dan Middle East. Kemudian ini adalah perwakilan Eni yang baru. Pak siapa namanya? Mirko Araldi. Kalau yang ini kepala SKK Migas, kepalanya udah botak terus. Paten ini barang. Yes, thank you. Tomorrow ya. Tomorrow meeting 11 ya. 11. Ya. You apa? You tim teknis all. Ya. Marco. Oke, makasih. Itu yang resminya. Sekarang yang tidak resmi saya ke situ. Sini aja. Oke. Sini aja lah. Pakai mic aja Pak, pakai mic Pak. Pakai mic aja Pak, pakai mic. Tadi itu kalian tanya domestik nggak enak ada orang luar. Sudah bisa? Ayo, silakan. Tadi yang soal gas LPG 12 kilo udah mulai langka dan harga udah mulai naik, ini seperti apa sebenarnya Pak dari Teman-teman media, teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itulah LPG yang disubsidi.
Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Berarti sebenarnya stoknya aman ya? Aman. Berarti ada kemungkinan harganya turun kalau harga minyak dunia turun ya Pak? Pasti. Jadi akan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007? Enggak, 2006 atau 2007 LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian juga hajar saya kan waktu itu. Waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan. Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa? 17.000 sampai 18.000. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai 25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita mau tertibkan kan, ya macam-macam lah. Tapi ya udahlah, sudah berlalu. Sekarang yang penting Hormuz baik kok. Bapak, harga BBM non subsidi kan dari yang naik ya Pak. Tapi kan pertama sama bensin belum naik. Itu kira-kira bakal naik juga nggak sih Pak? Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Dan itu kan peraturan Menteri SDM 2022 kan sudah jelas itu, ada formulasinya. Begitu ya, Dek ya? Hah? Ya nanti kita lihatlah. Kalau untuk subsidi gue bisa jawab. Langsung jelas dengan angka-angkanya. Yang mana? Kalau subsidi sampai dengan harga ACP dunia $100 tidak akan naik. Rata-rata. Sekarang average rata-rata dunia ACP kita dari Januari sampai tertanggal yang saya ngomong itu kurang lebih sekitar $76. Hari ini ya, kalau kemarin kan 77, kan pernah naik sampai 105, 106. Sekarang kalau udah turun kan, sudah di bawah 100 ya Pak Dirjen ya. Jadi rata-rata tadi pagi saya bangun tidur, bacaan saya sekarang adalah harga ICP dunia. Dan ICP rata-rata, kita mungkin 76 sekian, begitu. Kabarnya Sabtu kemarin tuh ada kapal tanker bawa LPG ke Indonesia. Itu tuh sebenarnya pesanan Pertamina atau gimana? Lewat dari Selat Monas berhasil. Laporan dari Reuters, tapi benderanya Panama. Waduh, saya bukan wartawan internasional ya. Saya Menteri SDM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba saya cek ya. Oke. Solar subsidi, kalau non subsidi itu sekali lagi saya katakan harga pasar. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang B0 itu lebih mahal daripada B40. Nah, pasti ada koefisien pembaginya di situ, perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik. Ya, oke teman-teman.
Ya saya cuma mau sampaikan aja lah, BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak dirjen, wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Apa nggak malu kita? Itu aja ya bos ya. Tapi ada langkah pengawasannya nggak sih Pak? Hah? Ada langkah pengawasan. Pengawasannya ketat. Pembatasan masih jalan, Pak. Gimana? Pembatasan konsumsi BBM masih jalan. Ya saya kan waktu di Seoul di Korea, waktu saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. 50 liter itu kan tangki sudah penuh itu, sudah bisa 400 kilo itu. 300 kilo lebih lah, hampir kurang lebih 400. Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain kamu isi lebih dari itu. Tapi itu tidak berlaku untuk bis, trek-trek yang mengangkut beras, mengangkut sayur, logistik. Jangan trek yang dipakai untuk kelapa sawit sama tambang. Itu abuleke namanya ya. Hah? Kalau motor sampai dengan sekarang, Adinda mau isi berapa aja nggak apa-apa. Ya itu kembali Dinda. Kita harus punya hati Dinda ya. Dinda punya hati dong gitu. Janganlah kau pakai gen, janganlah kau bolak-balik. Kasihan rakyat kita Dinda ya. Cari rezeki itu penting, tapi yang baik-baik ya Dinda ya. Hah? Ada pengawasannya kok kayak gitu. Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsafan dari diri kita. Ya. Masa sih kita harus malu nggak kalau kita diawasi terus Dinda? Gitu ya. Apalagi? Apa? Judulnya apa ini sekarang? Oke. Menyangkut dengan perintah Bapak Presiden dalam rangka nggak kebetul hari ini. Menyangkut dengan penataan IUP yang atas perintah Bapak Presiden itu dikhususkan kepada IUP yang ada di dalam kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, ataupun taman nasional, hutan-hutan produksi terbatas, atau hutan-hutan yang bisa dikonversi yang belum ada IPPKH-nya. Itu yang akan dilakukan penataan. Sementara dalam kawasan hutan yang sudah ada IPPKH-nya dan atau aturan lain yang memungkinkan, maka itu dengan sendirinya tidak akan dilakukan evaluasi. Karena izinnya kan sudah ada. Gitu bos. Tetapi kalau di areal yang belum ada izin IPPKH-nya, itu yang akan menjadi bagian yang dievaluasi. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang langkah-langkahnya dan nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Ya? Hah? Semua tambang lah. Semua memukau lah, tambang apa aja ada. Nikel ada, batu bara ada, emas ada, apa lagi? Boksit ada, pasir kuarsa ada, timah ada, semuanya. Karena total IUP kita kan ada 4.000 lebih, kurang lebih sekitar 4.000, hampir 5.000 lah, hampir 5.000, kurang lebih ya, 4.000 lebih. Enggak sampai 5.000 tapi hampir. Baik bos. Oh, apa ini? Proyek ini Pak, apakah ini juga bagian dulunya dari proyek IDB yang dikelola Sekron itu atau memang tersendiri gitu Pak? Enggak, ini barang baru. Ini adalah baru dilakukan eksplorasi. Makanya waktu saya masuk jadi Menteri SDM, pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan produksi sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi, tapi juga kita melakukan percepatan eksplorasi. Inilah buah daripada eksplorasi beberapa tahun lalu. Ya. Nilai investasi Pak? Wah ini pasti besar bos. Yang tahap pertama aja investasinya kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Mana Pak Joko? Ya siap, 15 Pak. Kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Itu di tahap pertama. Dengan anak penemuan yang baru ini lagi, itu bisa karena dekat aja kan mereka kan. Jadi ya mungkin kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar.
20 miliar itu sama dengan 300, asumsi 17.000 atau 16.500. Ya 340 T lah. Jadi memang ya begitulah ya. Apalagi? Pak, terkait kapal Pertamina yang sempat ditahan di Selat Hormuz, update-nya ada apa, Pak? Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doain ya. Karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini. Ya boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka lah. Nanti malu juga kita ya. Operator kapalnya katanya ini orang India ya, Pak? Saya tidak tahu ya. Berarti saya harus jadi direktur operasional perusahaan itu baru saya tahu. Mbak, kamu pikir Menteri SDM itu tahu semua ya? Oke ya, makasih ya.